Sudah melewati sebanyak 5 giornata Serie A, AC Milan terus berjuang untuk perebutkan posisi teratas. Masih bersaing dengan tim seperti Atalanta dan Napoli, Milan jadi tim yang belum terkalahkan hingga sekarang. Untuk urusan permainan, performa Milan patut mendapat apresiasi. Tidak berbeda dari musim sebelumnya, mereka masih tampil cukup konsisten dengan mengandalkan penggawa yang memang terus jadi sorotan. Selalu belajar meminimalisir kesalahan dari satu pertandingan ke pertandingan lain, membuat Milan pantas diwaspadai oleh tim manapun di musim 2022-2023 ini. Melewati 5 laga dengan cukup meyakinkan. Di laga pertama melawan Udinese, Stefano Pioli memilih untuk menurunkan pemain di 11 pertama. Sama persis seperti mereka menjuarai Scudetto musim lalu. Belum ada rekrutan anyar yang diturunkan sejak awal, di mana hal ini akhirnya berjalan dengan baik. Meski pemain terbaik musim lalu, Rafael Leao gagal tunjukkan performa apik, kombinasi peran para gelandang sekaligus sistem build-up yang berjalan baik mampu membuat Milan kuasai pertandingan. Mengandalkan Bennacer, Krunic, dan juga Brahim Diaz, Milan mampu menciptakan banyak peluang. Dikejutkan dengan gol cepat Becao pada menit kedua, Milan segera bangkit. Hasilnya, serangan yang dilakukan sukses membuat wasit memberi hadiah penalti untuk kemudian dimanfaatkan dengan baik oleh Theo Hernandez. Tak butuh waktu lama, Milan berhasil membalikkan keadaan. Pada gol kedua, Rebic yang berperan sebagai false nine mampu memberi dimensi baru. Dengan memanfaatkan umpan Calabria, dia membuat Milan berbalik unggul 2-1. Pioli yang memainkan skema positional play juga membuat para pemain mampu mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Meski mengakhiri babak pertama dengan skor sama kuat 2-2, Milan kembali unggul lewat sontekan Brahim Diaz. Bermula dari umpan ciamik Rade Krunic ke Theo Hernandez, pemain asal Prancis yang mengirim umpan ke kotak penalti lawan berhasil dimanfaatkan oleh Diaz. Kian berada di atas angin, Milan menutup laga dengan skor 4-2 usai Ante Rebic berhasil mencetak gol kedua. Di laga kedua melawan Atalanta, Milan sejatinya tampil cukup apik. Namun kekompakan yang ditunjukkan Atalanta membuat tim merah hitam kesulitan mencari celah. Terlebih di lini depan Milan masih dihadapkan dengan penyakit kambuhan Leao, berupa tampil seperti tak ada teman yang mendampingi. Beberapa peluang terbuang, sampai Ruslan Malinovskyi berhasil mencuri gol buat Atalanta di menit ke-29. Dari sisi yang berbeda, Junior Mesias juga belum mampu keluarkan permainan terbaiknya. Kehadiran Giroud sebagai pemain pengganti kemudian sedikit mengubah permainan Milan. Dia menciptakan sejumlah momentum sebelum akhirnya Milan mampu samakan kedudukan lewat sepakan cantik Ismail Bennacer. Masuknya Charles de Ketelaere juga cukup memberi sinyal positif. Dia beberapa kali mengirim umpan kunci, meski memang pemain yang diberi umpan gagal memanfaatkannya dengan baik. Gagal mencetak gol hingga peluit panjang dibunyikan. Milan mengakhiri pertandingan dengan skor imbang. Di laga ketiga, Milan yang masih setia dengan skema 4-2-3-1 tampil lebih menekan dan mampu menuai kemenangan meyakinkan 2-0. Di laga ini, Rafael Leao menjawab segala kritik dari 2 laga sebelumnya. Dia mencetak gol pada menit ke-21. Terciptanya gol yang dicetak Leao adalah buah dari kecerdikan Charles de Ketelaere. Pemain anyar yang diturunkan sejak awal ini memberi dampak yang luar biasa hebat. Visi bermain, kekuatan, serta penguasaan bola yang ditunjukkan membuat permainan Milan terlihat nyaman sepanjang pertandingan. Pada menit ke-58, Olivier Giroud yang diturunkan sejak awal juga berhasil mencetak gol unik usai memanfaatkan umpan Rafael Leao. Satu hal penting lainnya yang perlu diperhatikan dari kemenangan 2-0 Milan melawan Bologna adalah solidnya performa pasangan bek Tomori Kalulu. Kedua pemain tersebut mampu membuat lini serang Bologna yang dimotori Arnautovic dan Musa Barrow mati kutu.
Meski kembali meraih kemenangan di laga melawan Bolonya, permainan Milan kembali dipertanyakan pada laga melawan Sassuolo. Memang benar bila Rossoneri tak sampai menelan kekalahan setelah skor akhir menunjukkan angka 0-0. Namun Stefano Pioli mengaku sangat tidak puas dengan performa Milan. Menariknya, Pioli lah yang justru jadi sasaran kritik karena menurunkan pemain yang dinilai kurang serasi. Dia dianggap mengubah permainan hingga membuat Milan gagal teruskan tren kemenangan. Olivier Giroud yang ditempatkan di depan tidak mendapat cukup suplai bola. Lini tengah Milan juga berkali-kali melakukan umpan jauh yang berujung pada intersepsi lawan. Buah dari sejumlah kesalahan umpan yang dilakukan, Mike Maignan harus bekerja keras mengamankan gawang. Bila sang kiper asal Prancis tidak tampil on fire, maka hancur sudah lini pertahanan Milan. Belajar dari kesalahan di laga sebelumnya, AC Milan benar-benar menurunkan pemain terbaik di laga melawan Inter Milan. Pertandingan bertajuk derby ini tak ingin disia-siakan Milan untuk kembali ke jalur kemenangan. Di laga ini, Tonali jadi salah satu pemain paling berpengaruh dalam sistem yang diberlakukan Pioli. Pergerakannya yang beberapa kali turun ke belakang membuat Theo Hernandez leluasa maju ke depan. Benacer yang berada di tengah juga mampu menjaga keseimbangan tim. Kemudian Leao yang didukung oleh Theo hingga Charles de Kitela mampu tampil lepas dan menjadi aktor kemenangan Milan dengan 2 gol yang dicetak. Padahal Inter lebih dulu unggul lewat aksi Marcelo Brozovic. Di babak kedua, Milan tampil makin atraktif. Pada menit ke-54, Leao melepas umpan akurat untuk Giroud. Tanpa kontrol, Giroud melepas tendangan keras ke gawang Inter Milan. Yang tak boleh diabaikan adalah permainan cemerlang Mike Maignan di bawah Mistar, sekaligus kombinasi Kalulu dan Tomori. Ketiga pemain itu mampu membuat Milan mempertahankan keunggulan 3-2 Milan hingga akhir laga. Setelah 5 pertandingan berjalan, secara keseluruhan Milan berhasil menampilkan performa yang lebih impresif dari musim sebelumnya. Pembelian yang dilakukan sejauh ini berbuah manis. Seperti yang sempat disinggung, Charles de Kitela menunjukkan banyak sekali hal positif di laga melawan Bolonya. Meski ada beberapa hal yang perlu ditingkatkan, seperti teknik menembak dan penempatan posisi, dia tampak serasi dengan permainan yang diterapkan Milan. Dalam 59 menit penampilannya sebagai starter, de Kitela mampu menciptakan 1 assist, 23 umpan, 74% akurasi umpan, 4 umpan kunci, 2 peluang bersih, 1 intercept dan 5 kemenangan duel. Lalu ada nama Yacine Adli yang diberi kesempatan debut di laga melawan Bolonya. Meski belum tunjukkan performa terbaiknya, laga itu bisa dibilang sebagai awal dari performa apiknya di kesempatan selanjutnya. Apa yang menjadi kelebihan Milan lainnya adalah kedalaman skuad dan peningkatan yang terjadi dari laga-laga sebelumnya. Stefano Pioli sempat mengkritik kinerja pemain belakang di laga melawan Udinese dan Atalanta. Milan kebobolan terlebih dahulu, di mana Pioli menilai itu adalah kelemahan yang harus segera diperbaiki. Saya tak suka kami kebobolan gol pertama sangat cepat. Kami harus menghadapinya lebih baik. Lalu kami bermain sepak bola bagus selama 30 menit. Kami hadapi lawan berbahaya. Saya melihat banyak hal positif, tetapi banyak hal juga untuk dibenahi, ungkap Pioli. Tak butuh waktu lama, duet Tomori Kalulu kemudian tunjukkan performa gemilang ketika tampil dalam kemenangan 2-0 melawan Bolonya. Lalu Rafael Leao juga mampu menjawab kritik dengan gaya. Dia mencetak 1 gol dan 1 assist untuk kembali memanfaatkan statusnya sebagai pemain andalan. Kemudian laga derby melawan Inter Milan juga menjadi pembuktian sempurna dari pemain muda yang masih diincar oleh banyak klub tersebut. Terkait kedalaman skuad, Pioli tak kebingungan ketika Ante Rebic dan Junior Mesias gagal tunjukkan performa apik di laga melawan Atalanta. Nama Divock Origi hingga Olivier Giroud yang ditempatkan sebagai solusi berhasil memudarkan keresahan pelatih. Lalu ada nama Alexis Selmakers yang tunjukkan performa apik di sisi kanan lapangan ketika hadir dari bangku cadangan.
Ketika sisi fullback kanan terdapat kendala, Milan juga masih punya Florenzi dan tentunya Serginho Dest yang baru didatangkan dari FC Barcelona. Di posisi bek tengah, nama Simon Kjaer dan Gabbia pun sangat bisa diandalkan untuk memblok serangan lawan. Terlalu cepat menilai kans juara Milan musim 2022-2023. Namun, meski punya skuad yang terhitung mengesankan, masih ada tim lainnya yang juga punya performa gemilang. Di antara nama AC Milan sebagai salah satu kandidat juara, AS Roma, Atalanta, dan Napoli menjadi tim yang sampai saat ini terus memberi perlawanan. Roma yang masih tampil di bawah Mourinho baru saja menahan imbang Juventus. Usai dalam 2 laga sebelumnya mereka berhasil meraih kemenangan. Meski kalah secara mengejutkan dari Udinese, itu tak menjadi alasan bagi mereka untuk segera bangkit. Kemudian Napoli dengan transfer cerdasnya pada musim panas ini juga layak diwaspadai. Mereka masih jadi tim paling produktif dan memainkan taktik yang impresif di bawah Luciano Spalletti. Meski tampil cukup konsisten, Pioli merasa bila skuadnya masih butuh peningkatan. Hal itu kemudian terbukti dengan penandatangan baru Malik Tia dari Schalke. Bek berusia 21 tahun itu dipercaya bisa menambah daya ledak di lini bertahan AC Milan yang sejatinya sudah dihuni oleh sejumlah nama hebat. Selain posisi bek, kekhawatiran Pioli juga masih terlihat dari posisi gelandang. Dia merasa bahwa sepeninggal Kessie, Milan masih butuh armada baru. Hal senada pun diungkapkan oleh pengamat sepak bola asal Italia, Marco Parolo. Scudetto, saya melihat Milan unggul, akan tetapi mereka harus membenahi lini tengah, ujarnya. Krunic yang diandalkan memang lihai dalam kontrol bola dan melakukan passing. Akan tetapi di balik kelebihan itu, keberadaan Krunic beberapa kali membuat Milan terlalu rentan terhadap serangan balik. Untuk memberi ketenangan di lini tengah, Pioli memilih nama Aster Frank untuk diandalkan. Pemain berusia 19 tahun itu bakal coba dimanfaatkan sebagai pilihan bila lini tengah alami kebuntuan. Jalan memang masih terlampau panjang untuk menilai siapa yang bakal menjadi juara. Namun setidaknya, performa impresif yang ditunjukkan Milan sejauh ini membuat mereka jadi tim yang sangat layak dimasukkan ke dalam kandidat juara musim 2022-2023.